Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan ngebagiin atau akan membahas materi tentang persamaan trigonometri untuk kurikulum 2013 revisi terbaru, revisi 2016. Materi ini dipelajari di kelas 11 semester 1. Ya, kelas 11 semester 1 matematika peminatan. Nah, bedanya saya akan mencoba ngebahas materi ini dengan bermain logika. Ya, jadi bagi kalian yang saya lemah nih di hafalan, kalian mungkin bisa mencoba cara ini. Oke. Nah, sebelum saya bahas materi persamaan trigonometri, kita akan pelajari dulu materi prasyaratnya. Materi prasyaratnya kalian harus tahu nilai trigonometri sudut istimewa di semua kuadran, baik kuadran 1, 2, 3 maupun kuadran 4. Apa sih kuadran? Oke. Satu putaran penuh 360 derajat itu kan terbagi menjadi 4 kuadran, ya. Kuadran pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Dari 90 sampai 180 itu masuk kuadran 2. Ini kuadran 1 daerah sini, ini kuadran 2. Dari 90 sampai 180, dari 180 sampai 270 ini kuadran 3, dan dari 270 balik lagi ke sini, ini sama dengan 360 ya. 0 itu sama dengan oke. Ini kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, sin, cos maupun tan di sini semua bernilai positif. Semua positif. Untuk kuadran 2 yang positifnya apa? Di sini sinnya positif. Untuk kuadran 3 positifnya apa? Ada yang tahu? Kuadran 3 yang positifnya adalah tan. Dia bernilai positif. Dan untuk kuadran 4 yang positif itu cosnya. Wah, gimana? Kalau kalian takut lupa, kalian bisa gunakan jembatan keledai. Ya, kita bisa menyingkat ini menjadi suatu kalimat. Kalau saya menggunakan biasanya gini: semanis cinta tanpa kosmetik. Jadi kita ingat urutannya gitu ya. Semanis, semanis semua, sin, cinta, tan, tanpa kosmetik. Semanis cinta tanpa kosmetik itu nilai positif di 4 kuadran. Oke, kita bahas dulu untuk kuadran pertama, untuk 0 sampai 90 derajat. Ya. Nilai trigonometri di kuadran pertama untuk sudut istimewa. Sudut istimewa di kuadran pertama berapa aja? 0 derajat. Terus berapa lagi? 30. Terus 45 derajat, 60 dan 90 derajat ya. 90 derajat. Kita akan mencari nilai sin, cos dan tan. Baik. Nah, cara kalian mudah mengingatnya tuh gini. Grafik sin kalau kalian tahu grafiknya. Grafik sin itu dari sini dia naik nih sampai 90 derajat, dia naik. Oke, jadi nilai untuk sin dia selalu sampai 90 derajat di kuadran 1 dia nilainya naik. Oke. Nah, dari sini dia nilainya naik. Pertama dari sini. Ini posisinya di 0. Jadi sin 0 itu adalah 0, lalu dia naik jadi setengah, naik lagi setengah, akarnya akar 2. Sin 60 dia naik lagi setengah, akarnya sekarang naik jadi akar 3. Setengah akar 3 dia naik lagi jadi setengah akar 4 boleh. Setengah akar 4 nilainya berapa? Akar 4 itu kan 2 kali setengah 1. Jadi sin 90 itu 1. Gampang kan cara nginget sin? 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Itu cara mengingatnya. Untuk cos, nah grafik cos dia turun 90 derajat pertama, dia grafiknya turun. Jadi kebalikan dari sin, berarti kita balik aja posisinya. Pertama dari 1 ya, ini posisinya 1, lalu dia menjadi setengah akar 3. Pokoknya lihat sin dari kanan ke kiri, bacanya 1 setengah akar
3, lalu setengah akar 2, lalu ini berapa? Setengah, lalu terakhir 0. Jadi cos itu kebalikan dari sin gitu posisinya. Oke. Nah, berikutnya gimana cara nyari tan? Tan X itu sama aja dengan sin dibagi cos. Sin X dibagi cos X. Ya, tan itu sin dibagi cos. Jadi kalau kalian mau nyari tan 0 ya sin dibagi cos. Sin 0 dibagi cos 0 gitu. Tan 0 berarti 0 dibagi 1 berapa? 0 dibagi berapa pun hasilnya 0. Asal jangan 0 per 0 ya. Tan 30 berapa? Setengah dibagi setengah akar 3 berapa coba? Setengah dibagi setengah akar 3 ya, coret akar setengahnya, berarti ini 1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3, akar 3 kali akar 3 kan 3, 1 per 3 akar 3. Oh ternyata tan 30 adalah 1/3 akar 3. Oke. Sekarang tan 45. Tan 45 berapa? Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Pembilang dan penyebutnya sama, berarti ya 1. Tan 60 berapa? Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengah akar 3 kita bagi setengah. Ya coret aja setengahnya, berapa coba? Ya akar 3. Tan 90, 1 dibagi 0. Kalau suatu bilangan dibagi 0 jangan bilang 0 ya. Suatu bilangan selain 0 kalau kita bagi 0 dia enggak terdefinisi dia tidak terdefinisi, enggak bisa kita definisikan. Oke, nah ini nilai trigonometri untuk kuadran pertama. Ini usahakan di luar kepala ya. Jadi kalau diacak kalian udah harus paham, pokoknya ini usahakan udah di luar kepala. Cos 45 berapa? Langsung setengah akar 2. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah gitu ya. Usahakan ini kalian ingat di luar kepala. Itu salah. Nah, itu untuk kuadran 1. Kalau kalian udah tahu kuadran 1, maka nyari kuadran 2, 3, 4 itu gampang banget. Gak usah kalian hafal. Misalnya gini, ditanyakan berapa sih sin 150 derajat? Berapa sih sin 150 derajat? Pertama kalian lihat kuadrannya. 150 derajat ada di kuadran berapa? Dia ada di antara 90 dan 180, ya enggak? Kurang dari 180 kan? Berarti dia ada di kuadran 2. Kalian ingat kuadran 2 yang positif apa? Sin. Oh ya udah, berarti ini jawabannya positif nih. Karena di kuadran 2 dan sin gitu. Jawabannya ini pasti positif. Lalu nyari nilainya gimana? Nah, kalau kuadran 2 kalian lihat dia kurangnya berapa dari 180. 150 derajat ini berapa sih kurangnya dari 180? Kan kurangnya 30. Ya enggak? Kurangnya 30 berarti sin 30 derajat. Sin 30 berapa? Ya setengah. Jadi sin 150 derajat adalah setengah. Gak usah dihafalin kan? Ya enggak? Coba lagi. Gimana kalau tanyakan berapa sih cos 135 derajat? Berapa cos 135 derajat? 135 derajat itu ada di kuadran berapa? Pertama kalian tentuin kuadrannya. Dia berada di kuadran 2. Sementara kuadran 2 yang positif kan sin. Berarti cosnya negatif. Jadi jawabannya ini negatif. Sama seperti tadi, kalian lihat 135 derajat itu kurangnya berapa dari 180? Kurangnya ternyata 45 derajat. Jadi cos 135 ya sama aja dengan negatif cos 45 derajat. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Jadi jawabannya ada negatif setengah akar 2. Gitu ya. Coba lagi. Tan 120 derajat. 120 kuadran berapa? Kuadran 2. Oke. Nilai tan di kuadran 2 positif apa negatif? Negatif kan. Berapa kurangnya dari 180 nih? 120 itu 120 kurangnya dari 180 berapa coba? 120 ini kurangnya 60 ya. Ini kurangnya 60 berarti sama dengan negatif tan 60. Tan 60 berapa? Akar 3. Oh ya udah, negatif akar 3. Itu kuadran 2. Jadi kalau kuadran 2 ingat kalian lihat berapa sih kurangnya dari 180, itu lebih simpel. Nah sekarang
Gimana kalau kuadrannya kuadran 3? Contoh misalnya ditanyakan berapa sin 210 derajat. Sin 210 ada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif apa? Tan kan? Berarti di sini sin di kuadran 3 ya nilainya negatif. Oke. Nah, untuk kuadran 3 kalian lihat lebihnya. Ingat ya, lebihnya dari 180. Kalau 210 lebihnya berapa? Lebihnya 30. Oh, berarti negatif sin 30. Sin 30 berapa tadi? Setengah kan? Ya, negatif setengah gitu. Berapa nilai dari cos 225 derajat? Kuadran 3. Kuadran 3 yang positif tan. Ini cos. Berarti negatif ya. Negatif. Berapa lebihnya dari 180? Lebihnya 45. Berarti negatif cos 45. Negatif setengah akar 2. Berapa nilai dari tan 240? Ayo, tan di kuadran 3 positif apa negatif? Positif ya. Oke, jawabannya positif. 240 berapa lebihnya dari 180? Lebih 60. Berarti tan 60 akar 3. Oh, positif akar 3. Nah, itu kuadran 3. Gampang. Oke, kita lanjut ke kuadran 4. Ya, jadi untuk kuadran 2, 3 dan 4 kalian gak usah menghafal, gak usah diingetin nilainya. Kalian gunakan cara itu. Jadi kita bermain logika di sini. Sekarang gimana kalau pertanyaannya gini, berapa sin 300 derajat? Nah, 300 derajat berada di kuadran 4. Kuadran 4 yang positif cos. Ini sin yang ditanyain, berarti nilainya negatif. Untuk kuadran 4, nah berapa kurangnya dari 360 gitu ya. Jadi patokan kita garis lurus ini nih, 180 dan 360. Sin 300 itu kurangnya dari 360 adalah 60 derajat. Jadi sama aja dengan negatif sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berapa nilai dari cos 330? 330 di kuadran 4 ya. Oke. 330 itu berada di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positifnya kan cos. Positifnya cos, berarti ini nilainya pasti positif. Nah, 330 derajat ini berapa kurangnya dari 360? Kurangnya adalah 30 derajat. Berarti cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Nah, cos 330 adalah setengah akar 3. Gampang kan? Oke, sekali lagi pokoknya kuadran 2, 3, 4 jangan dihafalin ya. Matematika bukan ilmu hafalan. Coba kalau saya tes, berapa nilai dari sin 930 derajat? Ayo, berapa? Ada yang bisa nggak? Ayo, pakai logika deh. Satu putaran berapa? 360 derajat kan? Ini mesti jauh nih. 2 putaran 720. Ya enggak? 3 putaran. Oh, udah lebih dari ini. Kalau 3 berarti dia 2 putaran lebih. 2 putaran lebihnya berapa? 930 itu 2 putaran lebih. Ya, 920 dikurangi 930 ya. Dikurangi 720, oh 210. Jadi ini sama aja dengan sin 210 derajat. 210 itu kan kuadran 3. Di kuadran 3 sin itu nilainya negatif. Berapa lebihnya dari 180? Lebih 30, berarti negatif sin 30, negatif setengah. Oh, ternyata sin 930 adalah negatif setengah. Oke. Nah, itu dasar logika yang akan kita pakai di persamaan trigonometri. Jadi kalian harus bisa mencari nilai trigonometri di semua kuadran. Baik, saya kasih contoh persamaan trigonometri yang pertama. Kita akan mencari nilai
Kalau tadi kan nilai trigonometrinya ya. Sekarang gimana kalau ditanyakan adalah besar sudutnya. Misalnya sin X sama dengan setengah akar 2 dengan batasan interval X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat, X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Sin X sama dengan setengah akar 2, berarti X-nya ini sudutnya berapa sih besarnya X gitu. Yang nilai sinnya adalah setengah akar 2. Sementara di sini batasan X-nya dia ada di antara 0 sampai 360. Berarti bisa aja di kuadran 1, bisa kuadran 2, kuadran 3 atau kuadran 4, ya enggak? Nah, pertama kalian lihat nilai trigonometrinya positif apa negatif. Sin X sama dengan positif setengah akar 2. Sin positif itu di kuadran mana? Di kuadran 1 dan kuadran 2, ya enggak? Sin itu hanya positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Artinya nilai ini, si X ini dia pastinya ada di kuadran 1 atau dan di kuadran 2. Untuk kuadran 1, sin berapa coba yang nilainya setengah akar 2? Kuadran 1 45 derajat kan? Kuadran 2 ya berarti 180 dikurangi 45 derajat. Berapa? 135 derajat. Jadi himpunan penyelesaian X-nya adalah 45 derajat dan 135 derajat yang memenuhi X pada interval ini. Ya enggak? Atau gini sekarang, akar 3 tan X ditambah 1 sama dengan 0. Gimana kalau soalnya kayak gini? Ya kita ubah dulu, berarti akar 3 tan X sama dengan negatif 1. Maka tan X sama dengan negatif 1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3, maka hasilnya negatif. Akar 3 kali akar 3, 3 ya. 1 per 3 akar 3. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, lihat, kita nyari tannya negatif. Tan positif di kuadran mana? Tan positif itu di kuadran 1 dan kuadran 3. Ya enggak? Tan negatif berarti jawabannya ada di kuadran 2 sama kuadran 4. Ya. Jadi jawaban X yang memenuhi, oh ya ini untuk interval, X-nya interval sama kayak yang tadi ya. X-nya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi yang memenuhi itu kuadran 2 atau kuadran 4 gitu. Tan berapa coba kalau kuadran 1 yang nilai tannya sepertiga akar 3? Untuk kuadran 1 ya 30 kan? Berarti untuk kuadran 2 adalah 180 dikurangi 30 derajat berapa? 150 derajat untuk kuadran 2-nya. Untuk kuadran 4-nya ya 360 derajat dikurangi 30 derajat berarti 330 derajat. Nah ini jadi himpunan penyelesaian X yang memenuhi persamaan ini adalah 150 derajat sama berapa? 330 derajat. Nah ini konsep dasar persamaan trigonometri menggunakan logika. Agar kalian lebih paham, perhatikan beberapa contoh yang akan saya bahas berikut ini. Contoh pertama, himpunan penyelesaian persamaan cos X sama dengan negatif setengah akar 3 dengan batasan X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Oke, pertama, kalian ingat cos itu positif kan di kuadran 1 dan kuadran 4. Sementara di sini nilai cosnya negatif, berarti jawabannya ada di kuadran 2 sama kuadran 3. Jadi ini kuadran 1 kan, ini gak mungkin nih jawabannya. Ini kuadran 2, ini kuadran 4, ini gak mungkin juga, bukan yang ini. Ini kuadran 2, ini kuadran 4, ini juga gak mungkin. Jadi jawaban sebenarnya ada antara B dan C. Kalau kalian mau jawab pakai logika, kalau mau nebak. Sekarang nilainya cos X sama dengan negatif setengah akar 3. Coba
Untuk kuadran satunya, X-nya berapa? Yang nilai cosnya setengah akar 3. Untuk kuadran 1 berarti kan X-nya itu yang nilai cosnya setengah akar 3 kan 30 derajat ya. Jadi untuk kuadran 2 yaitu 180 dikurangi 30 derajat berapa ya? 150 derajat. Untuk kuadran 3-nya 180 ditambahin 30 derajat ya 210 derajat. Jadi jawabannya adalah 150 derajat sama 210 derajat. Jawabannya C. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari persamaan akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0, untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat, maka nilai dari X1 ditambah X2 adalah, oke, persamaan ini akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0. Akar 2-nya kalau kita pindahin ke kanan, atau dengan kata lain kedua ruas kita kurangi dengan akar 2, maka kita peroleh 2 cos X sama dengan negatif akar 2. Kalau kedua ruas kita kali setengah, maka kita peroleh cos X sama dengan negatif setengah akar 2. Ya enggak? Ayo, cos itu positif di kuadran 1 sama kuadran 4. Berarti jawaban ini X1 dan X2 nya ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Coba cos berapa yang nilainya setengah akar 2? 45 kan untuk kuadran 1. Berarti untuk kuadran 2 nya ya 180 derajat dikurangi 45 derajat berapa? 135 derajat. Untuk kuadran 3 nya 180 derajat berarti lebihnya 45 derajat berapa? 225 derajat. Ya ini X1 dan X2 nya. Jadi X1 tambah X2 berapa? Ya 135 derajat ditambah 225 derajat berapa? Ayo 360 ya enggak? 360 derajat. Jawabannya A. Nah, contoh berikutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri tan X tambah 15 derajat sama dengan negatif 1 untuk X lebih dari sama dengan 180 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Berapakah nilai X-nya? Oke, karena di sini sudutnya X tambah 15 derajat, maka saya akan ngerubah batasannya ini. Ya, biar X-nya ini jadi X tambah 15 derajat, berarti ketiga ruas ini harus kita tambah 15 derajat. Kita tambah 15 derajat, di sini X-nya menjadi tambah 15 derajat. Yang ruas kiri 180 ditambah 15 berarti 195 derajat. Oke. 195 derajat. Ini ditambah 15 derajat 375 derajat. Ini batasan X tambah 15 nya. Oke. Jadi sekarang gini, tan negatif. Tan itu kan positifnya di kuadran 1 sama kuadran 3 kan. Maka negatif dia ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Ya. Tan berapa coba yang nilainya 1? Kan 45 ya enggak? Berarti untuk kuadran 2 nya ya 180 kurangnya itu 45 derajat. Kurangnya 45 derajat berarti 135 derajat. Ya. Untuk kuadran 4 ya 360 derajat kurangnya 45 derajat berapa? 315 derajat. Ya. Nah, jadi kita dapat X tambah 15 derajat itu yang pertama adalah 135 derajat. Jadi kalau gitu X-nya berapa? Ya 135 derajat dikurangi 15 derajat. Ya enggak? 135 derajat dikurangi 15 derajat, 120
derajat. Atau sebenarnya kita udah ngelihat sih dari sini, X tambah 15-nya dia 135. 135 kan di luar interval ini kan, dia nggak memenuhi ya. Atau lihat X-nya boleh, X-nya 120, dia berada di luar interval ini, jadi nggak memenuhi, boleh. Sekarang untuk yang 315, berarti X tambah 15 derajat sama dengan 315 derajat. Jadi X-nya berapa? 315 dikurangi 15, ya 300 derajat. Nah, lihat X ini berada di interval ini, atau yang 315 dia berada di interval ini, ya enggak? Nah, jadi yang memenuhi X-nya berapa? Ya 300 derajat. Jawabannya D. Nah, contoh berikutnya, himpunan penyelesaian persamaan akar 2 sin 15 derajat ditambah X sama dengan 1. Untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 180 derajat. Sama seperti soal sebelumnya, saya akan di sini kan 15 derajat tambah X, sementara di sini intervalnya X. Berarti saya akan menambah 15 derajat. Jadi 0 tambah 15 derajat, tengahnya X tambah 15 derajat, yang kanan 180 tambah 15 derajat 195 derajat. Ini untuk interval X tambah 15. Nah, sekarang kita ubah persamaan trigonometrinya. Akar 2 sin 15 derajat ditambah X nilainya sama dengan 1. Kalau kedua ruas kita bagi dengan akar 2, atau dengan kata lain akar 2-nya pindahin ke kanan, maka sin 15 derajat ditambah X adalah 1 per akar 2. 1 per akar 2 kalau kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2 berapa? Akar 2 kali akar 2 kan 2. Ini 1. Tinggal akar 2-nya, jadi setengah akar 2. Jadi kita peroleh sin 15 derajat ditambah X adalah setengah akar 2. Sin positif itu kuadran 1 sama kuadran 2, ya enggak? Untuk kuadran satunya berapa? Sin 45 derajat kan? Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? 45 derajat. Maka kuadran 2-nya ya 180 derajat kurangnya 45. Berapa? 135 derajat. Ya. Lihat 545 sama 135 dia berada pada interval ini dua-duanya, berarti dua-duanya memenuhi, ya. Jadi kita peroleh yang pertama 15 derajat ditambah X sama dengan 45 derajat. Maka dari sini kita dapat X-nya berapa? 45 dikurangi 15, 30 derajat. Yang kedua 15 derajat ditambah X sama dengan ini 135 derajat. Maka kita peroleh X-nya berapa? 135 dikurangi 15 berapa? 120 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 dan 120. 30 derajat dan 120 derajat. Ada nggak di pilihannya? Ada. Ternyata jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Masih di pembahasan persamaan trigonometri. Himpunan penyelesaian persamaan 2 cos kuadrat X dikurangi 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0, dengan batasan X-nya lebih dari 0 kurang dari 2pi. Oke. Kalau saya akan memisalkan dulu ini biar gampang, biar kelihatannya lebih mudah. Saya akan memisalkan cos X-nya sebagai suatu variabel. Misalnya saya misalkan jadi P. Kenapa kita misalkan? Karena lihat dari pola ini, perhatikan bahwa ini menyerupai pola persamaan kuadrat, ya enggak? Jadi kalau kita ganti cos X-nya jadi P, maka persamaan ini akan menjadi 2P kuadrat dikurangi 3 cos 3P ditambah 1 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan, ini A-nya 2, B-nya negatif 3, C-nya 1. Kita faktorkan jadi 1 per 2, 2P sama dengan 0, ya enggak? Cari dua angka yang dijumlahkan dia nilainya B, negatif 3, dikalikan A kali C, 2 kali 1.
2. Berapa angka yang dijumlahkan hasilnya negatif 3 kalau dikalikan hasilnya positif 2? Ya, negatif 2 dan negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Setengah kali 2P. P setengah kali negatif 2, negatif 1. Di sini 2P min 1 sama dengan 0. Maka P sama dengan 1 atau P sama dengan setengah. Oke. Nah, sekarang untuk P sama dengan 1, P sama dengan 1. Tadi P itu kan cos X. Cos X sama dengan 1 gitu. Cos X sama dengan 1. Cos itu positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Ya enggak? Kuadran 1 dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, cos berapa yang nilainya 1? 0 derajat kan? 0 derajat atau 360 derajat. Boleh. Di sini 0 derajat atau 360 derajat ya. Atau kalau dalam bentuk radian 0 sama 2pi. Tapi lihat batasan X-nya, dia lebih dari 0 nggak pakai sama dengan, kurang dari 2pi nggak pakai sama dengan kan. Jadi ini tidak memenuhi. Oke. Sekarang yang P sama dengan setengah. Untuk P sama dengan setengah, P-nya ganti jadi cos X. Cos X sama dengan setengah. Ya, sama. Ini positif, berarti ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, cos berapa yang nilainya setengah? 60 kan? Kuadran 1 60 derajat. Untuk kuadran 4-nya ya 360 dikurangi 60. Berapa? 300 derajat gitu. Jadi jawabannya 60 derajat sama 360 derajat. Nah, tapi di sini kan jawaban dalam pi radian. Dalam radian nih. 60 derajat, pi radian itu kan nilainya, pi radian itu kan nilainya sama aja dengan 180 derajat kan. Sementara 60 derajat itu 180 dibagi 3, ya berarti pi dibagi 3 gitu. 1/3 pi. Kalau 300 oh ya, ini 300 derajat ya. 300 derajat, 300 itu kan 60 kali 5. Ya berarti ini kali 5. Jadi 5/3 pi. Ada nggak 1/3 pi sama 5/3 pi? Jawabannya D kan. 1/3 pi dan 5/3 pi. Jadi jawabannya D. Baik, sekarang contoh berikutnya masih di persamaan trigonometri. Himpunan semua penyelesaian sekan kuadrat X ditambah akar 3 tan X sama dengan 1 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Baik, pertama kita gunakan identitas. Tahu kan identitas trigonometri, kalau sin kuadrat X kita tambah dengan cos kuadrat X nilainya sama dengan 1. Jika ketiga suku ini kita bagi dengan cos kuadrat X, maka kita peroleh sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Sin per cos itu kan tan. Tan kuadrat X ditambah cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X 1 sama dengan 1 dibagi cos kuadrat 1 per cos itu kan sekan. Sekan kuadrat X. Nah, jadi kita peroleh sekan kuadrat X itu nilainya sama aja dengan tan kuadrat X ditambah 1. Jadi ini sekan kuadratnya bisa kita ganti jadi tan kuadrat X tambah 1. Jadi persamaan ini tan kuadrat X ditambah 1 ditambah akar 3 tan X sama dengan 1. Atau tan kuadrat X ditambah akar 3 tan X sama dengan 1 dikurangi 1, 0. Ini kita faktorkan, keluarin tan X-nya. Tan X dari tan kuadrat keluar tan X, berarti di sini masih ada tan X ya. Ditambah akar 3 tan X, keluar tan X-nya, akar 3 sama dengan 0. Jadi kita peroleh tan X sama dengan 0 atau
tan X sama dengan negatif akar 3. Untuk tan X sama dengan 0, tan berapa yang nilainya 0? Di sini X-nya antara kuadran 1 dan 2 yang memenuhi. Kuadran 1 dan kuadran 2 yang memenuhi. Tan X sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0 derajat. Untuk ini, tan nilainya negatif. Tan itu kan positif di kuadran 1 dan 3. Ya enggak? Di sini batasannya X-nya antara 1 dan 2, negatif, berarti di sini nih yang memenuhi. Tan berapa yang akar 3? 60. Berarti kalau di kuadran 2 ya 180 dikurangi 60. X-nya 120. Jadi jawabannya 0 dan 120. Jawabannya D. Oke, nah sekarang kita ke contoh terakhir persamaan trigonometri. Himpunan penyelesaian 1 ditambah sin X kuadrat per 1 min sin X kuadrat sama dengan 3 dengan batasan X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, kalau satu ulang soalnya 1 ditambah sin X derajat per 1 min sin X derajat nilainya adalah 3. Jadi yang penyebut ini kalau kita pindahin, kita kaliin ke 3, maka kita peroleh 1 ditambah sin X derajat sama dengan 3 kali 1 min sin X derajat. Ya. 3 kali 1 3 min 3 sin X derajat. Sinnya kita simpan di kiri, maka sin X derajat negatif 3 sin X pindahin ke kiri jadi tambah 3 sin X derajat sama dengan 3, 1 pindah jadi min 1, maka kita peroleh 4 sin X derajat sama dengan 2. Kalau gitu sin X derajat sama dengan 2/4 atau setengah. Sin positif itu di kuadran 1 dan kuadran 2. Sin berapa yang nilainya setengah kuadran 1? 30 derajat. Berarti kuadran 2-nya ya 180 derajat kurangnya 30. Berapa? 150 derajat. Jadi jawabannya 30 dan 150. Jawabannya C. Oke, nah itu beberapa contoh soal dan pembahasan tentang persamaan trigonometri. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.